Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Mekanika kelas A, dengan anggota Dewi Hari Rahmasari, NIM K2319019, dan Eriska Pangastuti, NIM K2319024. Dalam paper mekanika kami, nantinya akan berjudul Aplikasi Energi Kinetik pada Kincir Air dan Turbin Angin sebagai Pembangkit Listrik. Nah, dalam pendahuluannya yang pertama ini ada latar belakang kami memilih topik ini, yaitu karena kebutuhan listrik di Indonesia secara nasional sangat besar dan meningkat di setiap tahunnya. Kemudian, hingga saat ini sumber listrik utama yang digunakan berasal dari energi fosil yang sulit diperbarui dan jumlahnya pun akan berkurang jika dipakai secara terus-menerus. Nah, maka dari itu, kita perlu mencari alternatif pembangkit listrik lain yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga air. Nah, angin dan air ini menjadi sumber energi listrik yang dapat diperbarui, jumlahnya tidak terbatas, kemudian ramah lingkungan dan efisien. Nah, dalam pembuatan atau perancangan alat pembangkit listrik tenaga air dan angin ini digunakan juga prinsip energi kinetik yang selanjutnya akan kita bahas dalam paper nanti. Yang kedua, dalam pendahuluan ini ada permasalahan yang dikaji. Untuk paper kita nanti rencananya akan dibahas mengenai yang pertama, alasan pemilihan tenaga air dan angin yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Jadi ada potensi yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, prinsip energi pada kerja pembangkit listrik tenaga air dan angin serta mekanisme penyusunan alatnya. Kemudian yang ketiga, analisis data di jurnal acuan mengenai energi mekaniknya, energi geraknya, yaitu hubungan antara kecepatan putaran kincir air atau baling-baling terhadap energi listrik yang dihasilkan melalui data, tabel, atau grafik yang ada. Kemudian yang keempat, membandingkan efisiensi penggunaan pembangkit listrik menggunakan tenaga air dan tenaga angin. 3. Tujuan. Sebagai sumber pengetahuan baru bagi penulis dan orang lain mengenai pemanfaatan tenaga air dan angin sebagai pembangkit listrik. Kemudian masuk ke bagian isi. Berikut merupakan jurnal acuan yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan yaitu penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif. Lalu progres paper. Dalam pembuatan paper, kami masih dalam tahap menganalisis data dan pembuatan dasar teori. Kemudian, data-data yang kami dapatkan dari jurnal acuan. A. Kincir air. Alasan penggunaan air sebagai pembangkit listrik. Air dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tenaga untuk pembangkit listrik karena air merupakan salah satu jenis energi yang dapat diperbarui. Tenaga air yang digunakan sebagai kincir air adalah tenaga air dengan skala kecil, mikrohidro, atau yang disebut PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tenaga air mikro dipilih karena menghasilkan daya yang tergolong kecil. Biasanya berasal dari saluran sungai, saluran irigasi, air terjun alam, atau parit, dengan syarat airnya kontinu. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, antara lain air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Berikut merupakan desain kincir air sebagai pembangkit listrik. Umumnya, kincir air terdiri dari poros, lingkaran roda yang dilengkapi dengan tabung dan sudu-sudu yang dipasang di sekeliling roda.
Adapun komponen-komponen utamanya terdapat pada dua gambar berikut. Ini merupakan desain kincir air tampak depan dan tampak samping. Lalu prinsip kerja kincir air sebagai pembangkit listrik. Bentuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ada berbagai macam, tetapi prinsip kerjanya tetap sama, yaitu perubahan energi potensial air menjadi tenaga elektrik atau listrik. Perubahannya memang terjadi secara tidak langsung, tetapi melalui perubahan secara berturut-turut, yaitu sebagai berikut. Pertama, tenaga potensial menjadi tenaga kinetik. Dua, tenaga kinetik menjadi tenaga mekanik. Dan yang ketiga, yaitu tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Lalu, grafik hasil penelitian dari jurnal acuan. Di sebelah kiri, terdapat grafik kecepatan aliran terhadap kecepatan putaran. Dari grafik ini menunjukkan adanya hubungan kecepatan aliran terhadap kecepatan putaran kincir. Dapat dijelaskan bahwa H3 besar merupakan 3 cm tinggi dasar kincir terhadap dasar saluran, dan H3 kecil merupakan 3 cm tinggi pintu air di hilir saluran. Di sebelah kanan terdapat grafik kecepatan aliran terhadap energi. Dari grafik ini menunjukkan adanya hubungan kecepatan aliran terhadap energi. Dapat dijelaskan bahwa H3 besar merupakan 3 cm tinggi dasar kincir terhadap dasar saluran, dan H3 kecil merupakan 3 cm tinggi pintu air di hilir saluran. Pembahasan kedua yaitu turbin angin. Alasan kenapa penggunaan angin sebagai pembangkit listrik ini karena angin dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi listrik yang efisien dan tidak terbatas jumlahnya. Nah, di Indonesia sendiri memiliki banyak wilayah yang potensi anginnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik seperti di daerah pegunungan dan pantai, contohnya di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan pantai selatan Jawa. Untuk desain turbin angin sebagai pembangkit listrik adalah dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada beberapa komponen alatnya, yaitu ada ini kincir angin, kincir atau baling-baling, kemudian ada gearbox, lalu ada generator, di sini ada tiang penyangga, dan penyimpan dayanya. Kemudian prinsip kerja turbin angin sebagai pembangkit listrik ini ada proses mekanik dan ada proses elektrik. Untuk proses mekanik ini ada kecepatan angin yang mengenai rotor, maka rotor akan berputar. Jadi rotor mendapat energi kinetik dari kecepatan angin. Kemudian putaran dari kincir ini akan dikuatkan. Jadi nanti jika putarannya rendah akan tingkatkan di gearbox, lalu putaran ini akan dijadikan input pada generator yang nantinya di generator mengubah energi kinetiknya menjadi energi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan akan disimpan pada penyimpan dayanya. Dalam jurnal acuan, rancang bangun alat pembangkit listrik tenaga angin menggunakan perangkat lunak Hormer seperti pada gambar berikut skemanya. Kemudian untuk konfigurasinya adalah pada tabel berikut. Nah, sehingga didapatkan data hasil simulasi dari jurnal acuan pada tabel berikut ini. Diambil 16 data, kemudian kecepatan minimum dari angin adalah 0 meter per sekon dan kecepatan maksimumnya 7,5 meter per sekon. Kemudian di sini dapat kita lihat minimum kecepatan untuk menghasilkan daya yaitu di 3 meter per sekon. Sekian presentasi progres paper mekanika kami. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.